Oke, cara jitu di sini, dan di video kali ini kita ada servisan Oppo A54. Ini sudah saya bongkar seperti ini. Kendalanya adalah di bagian sinyal 4G-nya. Jika di setting ke otomatis 4G, dia nggak bisa nampilin sinyal ya. Coba kita masuk ke pengaturan, dan SIM 1 kebetulan di sini saya pasang kartu XL ya. Nah, di sini kalau dipilih ke 3G atau 2G, maka sinyal datanya itu bisa keluar seperti ini. Ini saya setting ke 3G atau 2G ya. 3G atau panggilan biasa itu. Ini sinyalnya muncul dia. Ini buat internetan bisa, tapi cuman 3G. Coba kita rubah ke 4G otomatis ini ya. Nah, dia nggak bisa ke 4G ya, dia mentoknya cuman di aja. Kadang malah hilang sinyalnya karena 4G-nya nggak bisa. Jadi kasusnya seperti itu teman-teman, nggak bisa 4G HP ini, Oppo A54 seperti ini. Ini belum saya bongkar untuk bezelnya. Nah, sebagai referensi ya, saya tadi sudah lihat-lihat di YouTube juga bahwasanya hal seperti ini biasanya terjadi di IC 4G-nya. Nah, ini sudah saya buka Borneo skematik. Untuk IC-nya itu dia berada di sini. Kita geser. Berada di sini ya. Untuk IC 4G-nya itu yang ini bisa langsung diganti, atau kemungkinan ada beberapa jalur yang mengalami masalah atau tegangan yang nggak sampai. Nah, nanti kita akan bongkar, kita akan ukur dulu sebelum mengganti IC-nya. Oke, saya akan bongkar dulu HP-nya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, di sini mesinnya sudah saya lepas dari frame-nya. Dan setelah saya amati lebih teliti, ternyata HP ini sedikit agak bengkok di bagian sini ya, tepat di IC PA-nya ini. Bisa kalian lihat. Ini agak sedikit bengkok di bagian sini. Jadi setelah saya tanya ke yang punya, ini bener HP-nya memang habis jatuh yang mengakibatkan sinyalnya hilang gitu. Jadi kasus seperti ini ngeri ya sebenarnya. Bisa jadi ke IC PA-nya, bisa jadi jalurnya, bisa jadi juga di bagian CPU-nya. Jadi kita harus berhati-hati dan sampaikan ke user resiko-resiko yang harus dihadapi. Bisa jadi HP-nya malah mati atau sinyalnya malah hilang sama sekali, itu bisa jadi seperti itu. Jadi untuk IC 4G-nya atau IC PA-nya itu berada di bagian sini. Nanti kita bisa cek ya, bisa lihat IC-nya itu berada di bagian sini. Jadi saya harus menghilangkan kaleng ini agar saya bisa mengecek bagian-bagian yang bermasalah itu yang mana. Jadi saya akan bongkar dulu untuk kalengnya. Oke, proses bongkarnya nggak saya lihatkan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan servisan yang kemarin ya. Ini Oppo A54 yang kemarin sinyal 4G-nya nggak ada, dan sekarang masih sama, masih padahal di pengaturan juga sudah kita set ke 4G juga. Ini ya jenis jaringan yang disukai
otomatis 4G, 3G, 2G, dan dia nggak mau ke 4G, dia mentok ke E. Oke, kemarin kita sudah rehout IC PA nya. Ini dia IC PA atau IC RF, dan saya juga sudah ganti IC nya dengan kode 776451. Ini sama dengan Redmi Note 4, tapi sinyalnya juga masih nggak nongol ya. Jadi saya coba untuk cetak ulang semua dari IC power, IC boosternya ini, dan juga IC PA nya juga kemarin sudah diganti, tetap nggak bisa. Oke, nah di sini saya menemukan satu kejanggalan, yaitu di bagian VPA PMU. Nah, ini tegangannya nggak keluar. Ini seharusnya tegangannya 3-4 volt. Dia keluar apabila kartu SIM itu terdeteksi, dia baru keluar. Tapi untuk HP ini tegangannya nggak mau keluar di area sini ya. Ini nggak mau keluar. Jadi tegangannya sih sama seperti VPH power, tetapi dia keluarnya jika ada kartu SIM gitu. Jika ada kartu SIM terdeteksi, harusnya di sini keluar gitu, tegangan 3-4 voltnya. Tapi di sini nggak keluar. Nah, ini tegangannya dari IC power ya. Dari IC powernya ini melewati lilitan ini, dia dari sini harusnya keluar tegangan 4 volt, tapi ini di HP ini nggak keluar, yang mengakibatkan mungkin 4G nya itu nggak ada gitu. Jadi solusinya gimana? Jadi kasus seperti ini bisa jadi IC powernya yang bermasalah, bisa jadi koilnya bermasalah, atau kalian mungkin cek di kapasitornya ini apakah ada short atau enggak. Kalau nggak ada, kemungkinan ya lilitannya bermasalah, atau IC powernya bermasalah, atau bahkan CPU-nya yang tidak memerintahkan tegangan ini untuk tidak keluar itu. Jadi saya akan ambil jalan pintas saja. Saya akan ambil jalan pintasnya gimana. Jadi saya akan langsung saja jumper ya, tegangan VPH powernya. Saya akan adakan tegangan VPH powernya sekitaran 4 volt, atau tegangan baterainya dari mana? Dari tegangan sini saja ya, dari VPH power. Mungkin dari kapasitor ini akan langsung saya jumper ke sini. Tetapi harus kita harus lepas dulu lilitan ini agar tegangannya nggak masuk ke IC power gitu. Jadi saya akan lepas untuk IC, bukan IC ya, saya akan lepas untuk lilitannya, lalu saya akan jumper dari kapasitor ini ke kapasitor yang ini, karena ini tegangannya ada gitu, yang di sini nggak ada. Oke, saya akan lakukan itu, siapa tahu sini nol ya. Kalau kalian sudah melakukan penghentian IC power ini tetap nggak keluar ya, lakukan saja itu. Tapi di sini saya nggak ada stok untuk IC ini, dan saya juga sudah cetak ulang, jadi saya penasaran. Saya mau langsung saja jumper ya. Oke, ini tegangannya sinyalnya masih E ya, masih E. Kita akan eksekusi saja. Oke, untuk memastikan tegangannya nggak ada, jadi saya ukur dulu. Oke, di sini nggak ada tegangannya ya. Harusnya di sini 3-4 volt di tegangan VPA-nya. Lalu di tegangan bawah sini ada 3,9. Ini tegangan VPH power. Oke, saya akan lepas dulu untuk
lilitannya. Ini saya lakukan karena saya sudah coba ya mengganti ICPA-nya, saya sudah ganti boosternya, saya sudah cetak ulang IC powernya gitu. Dikarenakan HP ini habis jatuh, feeling saya itu ke CPU ya yang bermasalah, atau mungkin jalur-jalurnya ada yang lepas mungkin. Kita coba saja. Oke, ini lilitannya sudah saya lepas dan saya taruh saja di sini ya, biar nggak hilang. Ini saya lepas, saya taruh di sini biar nggak hilang nantinya. Lilitan ini nggak putus karena sudah saya cek ya tadi, nggak putus. Jalur dari sini ke IC power juga aman, nggak ada kendala. Juga sudah dicetak ulang. Oke, sekarang kita akan melakukan jumper dari dari kapasitor ini ke sini. Ini jumpernya saya kasih panjang dulu karena cuman mau ngetes. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, nah ini tinggal dirapikan. Nah, untuk tegangan-tegangan lainnya gimana? Tegangan lainnya itu normal ya, seperti 1,8, 3 volt, 1,2 itu ada semua, jadi nggak masalah. Oke, jumperannya seperti itu. Langsung kita akan tes. Saya gunakan kartu yang sama ya. Jangan lupa untuk sinyal antenanya kita pasang juga. Oke, sudah terpasang dan di bagian bawah sinyal ini saya jumper supaya nggak bongkar pasang backdoor ya. Ini kalau nggak di jumper sinyalnya berkurang, jadi saya jumper seperti itu. Nanti bisa dilepas nih. Saya akan nyalakan.
Mungkin sambil kita tes ya sinyal apa tegangannya positif masuk karena kita jumper dari VPH power. Itu ya 3,9. Kita ke atas di VPH juga ada 3,9 sama 3,8, 3,9. Oke, ini untuk sinyal 4G nya sudah mau nongol ya, baru 1 bar, jadi kemungkinan dari antenanya belum terpasang, jadi nanti kita akan pasang dan kita akan cek ulang. Ini naik turun, ini sudah berhasil, berarti permasalahannya di tegangan VPH apa ini, VPH PMU ya. Dia nggak mau mengeluarkan tegangan untuk menyuplai RF-nya atau ICPA-nya. Yang kemungkinan besar rusaknya itu di jalur CPU ya. Tegangan enable-nya dia nggak mau ngeluarin tegangan tersebut. Jadi teman-teman, dengan cara ini kita bisa mengatasi HP Oppo A54 yang sinyal 4G nya itu nggak ada. Buat kalian yang mempunyai kasus yang sama, coba kalian cek dulu di tegangan VPH nya, VPA bukan VPH, VPA PMU nya.